Hatib bin Abi Balta'ah. Ia adalah seorang sahabat generasi pertama yang kedudukannya di dalam Islam tidak bisa terlupakan. Meskipun demikian, ia juga pernah berada dalam kondisi yang lemah sebagaimana manusia umumnya, hingga kala itu jiwanya diguncang oleh rasa kekhawatiran yang tinggi. Sampai-sampai akhirnya ia hampir saja melakukan pengkhianatan kepada pasukan Rasulullah SAW. Kisahnya dimulai ketika Rasulullah SAW bertekad untuk melakukan Fathu Mekah, yaitu ketika kaum Quraisy melanggar perjanjian dengan serangan yang dilakukan oleh kabilah Bakar kepada kabilah Khuza'ah yang merupakan sekutu dari Rasulullah. Namun permasalahan yang dirasakan oleh Hatib adalah tidak adanya kerabat yang bisa melindungi keluarganya yang masih berada di Mekah. Kemudian ia berinisiatif untuk mengirim surat melalui seorang kurir untuk diberikan kepada penduduk Mekah tentang apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah, yaitu melakukan Fathu Mekah. Hatib melakukan tindakan tersebut tidak lain hanyalah untuk agar mereka bisa melindungi keluarga Hatib yang masih berada di Mekah. Namun saat itu Hatib juga ingat bahwa segala sesuatu tergantung atas kehendak Allah. Pena telah diangkat, lembaran telah kering, dan Allah berkuasa penuh atas segala sesuatu. Dan tidak ada peristiwa yang tersembunyi bagi Allah, baik itu di bumi maupun di langit. Kemudian Allah memperlihatkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutus beberapa sahabat, diantaranya adalah Ali, Zubair, dan Miqdad untuk menemui kurir yang membawa surat yang dititipkan oleh Hatib. Akhirnya mereka menemukan surat tersebut dari kurir yang merupakan seorang wanita, lalu membawa surat tersebut ke hadapan Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah memanggil Hatib dan bertanya, "Wahai Hatib, mengapa engkau melakukan ini?" Kemudian Hatib menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan berubah dan tidak akan pernah berganti. Namun aku tidak memiliki kerabat yang bisa melindungi anak dan istriku di Mekah, ya Rasulullah. Maka inilah alasan aku berbuat demikian, agar mereka mau melindungi keluargaku yang berada di Mekah." Lalu Rasulullah menjawab, "Hatib benar, maka janganlah di antara kalian berbicara tentangnya kecuali kebaikan." Sayyidina Umar yang kala itu berada di sana juga sempat marah. "Wahai Rasulullah, biarkan aku yang menghukumnya." "Tenanglah wahai Umar, tahukah engkau bahwa ia telah mengikuti perang Badar, dan Allah telah mengetahui seluk-beluk prajurit para pejuang Badar. Dan Allah juga berfirman kepada para pasukan Badar, berbuatlah sesuka kalian, karena aku telah mengampuni kalian." Kemudian Umar melunak dan mengucapkan, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka dari peristiwa inilah turun awal dari surat Al-Mumtahanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء
يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Maka dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah jangan sampai kita mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Kedua, letakkan keberpihakan kita selalu pada Islam. Yang ketiga, kita perlu tahu bahwa para sahabat yang berjuang dalam perang Badar adalah orang-orang terhebat dalam sejarah Islam. Maka jangan sampai kita membangun perasaan negatif terhadap mereka.